Pak Rocky Gerung yang siap-siap memprotes saya sebentar lagi di ini, jadi di medsosnya di beliau. Jadi saya mau ngelitik Pak Rocky Gerung sedikit. Dia sekarang ngeledekin Jokowi nggak ngapa-ngapain. Ini Pak asli benar roasting ya. Yudi Purbawa ini aliran Chicago School gitu, karena dia sebut Milton Friedman dari awal tuh, bukan Keynesian sebetulnya tuh. Kebetulan ini menteri pintar nih, ini menteri ekonom ITB yang jago di matematik gitu lah. Itu yang baru. Jujur, gua nggak begitu ngerti ekonomi, tapi sejak Menteri Keuangan Indonesia Banyak yang baru, respect ya sama Pak Bapak Purbaya, Menteri yes, Purbaya. gue yakin di sini juga pasti banyak banget yang pada nontonin Menteri kalau Keuangan beliau sudah Republik muncul di Indonesia. media. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat, walafiat, dan selalu dimudahkan untuk rezekinya, serta selalu ada dalam lindungan yang maha kuasa. Amin. Nah, akhir-akhir ini benar-benar lagi beredar banget di media sosial terkait dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang terbaru, yaitu Bapak Purbaya. Nah, namun kali ini benar-benar menarik banget, di mana sekarang banyak video yang beredar terkait dengan statement roastingan dari Bapak Purbaya untuk Bapak Rocky Gerung. Ya, kalau menurut gua sih ini candaan-candaan. Namun ketika orang-orang cerdas ataupun orang-orang pintar itu memberikan candaan, justru ini menjadi hal-hal yang sangat positif. Di mana positifnya, yaitu ini akan menjadi salah satu daya tarik juga. Bagaimana warga masyarakat dapat menyimak statement-statement ataupun pidato-pidato untuk kedepannya. Karena warga masyarakat kita lebih cenderung ke dalam hal-hal yang berbau humoris. Maka kita jangan kaget kalau misalkan banyak warga masyarakat, netizen, ataupun warganet yang menunggu-nunggu terkait dengan video-video terbaru dari Bapak Purbaya selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia yang baru. Nah, di sini ada juga roastingan ya dari Bapak Purbaya untuk Bapak Rocky Gerung. Dan nggak berhenti sampai di situ aja. Ada juga respon-respon ataupun statement-statement di media sosial yang beredar, di mana statement tersebut ataupun respon tersebut dari netizen, warganet, ataupun pegiat sosial. Bahkan ada juga dari artis. Seperti apa videonya? Tanpa panjang lebar dan basa-basi, langsung saja kita simak video berikut ini. Jangan lupa tonton videonya sampai selesai agar tidak gagal paham. Check it out. Pak Rocky Gerung yang siap-siap memprotes saya sebentar lagi di ini, jadi di medsosnya di beliau. Apa-apa kalau nggak pas, itu memberikan ruang bagi Pak Rocky Gerung untuk kritik saya habis-habisan nanti. Ini kan boleh ya, ini kan aktivis semua, jadi boleh kritik-kritik sedikit. Jadi Boleh kritik-kritik saya sedikit. mau mengkritik Pak Rocky Gerung sedikit. Dia sekarang ngeledekin Jokowi nggak ngapa-ngapain. Ini Pak kalau di sana kan dia berkuasa, di sini saya berkuasa. Jadi Presiden Jokowi itu berjasa buat Emang kita. lagi beredar Walaupun di banget sampingnya ya ada saya sih. video-video Bapak Purbaya, Menteri Keuangan Jadi baru Pak Republik Rocky mungkin Indonesia. sedikit belajar ekonomi lagi Pak. Di roasting Gue ini. seneng bisa ngedek dia di sini. Soalnya Pak Rocky setiap itu saya lihat tuh pidato Anda di itu menarik sekali, jadi saya ikutin ahli filsafat. Masa gak aman ya? Aman ya? Momen kocak, momen pengamat gokil. nggak ada yang tahu. Bapak Purbaya. Pasti kalau Pak Rocky tahu udah dikilas-kilas sama dia nih. Yudi Purbawa ini aliran Rocky Chicago Gerung School sebut gitu, Menteri karena dia sebut Purbaya Milton bermazhab Friedman dari Chicago awal School. tuh, bukan Keynesian sebetulnya tuh. Tapi kita mau coba apapun, kita bisa bilang oke, boleh supply aja uang ke publik. Karena ada prinsip bahwa supply creates its own demand, boleh aja. Tetapi apakah demandnya ada gitu? Jangan-jangan demandnya justru ditunggu oleh supply itu ditunggu oleh demand para politisi ini, kan itu dasarnya kan. Jadi saya mau coba bikin keterangan ini dengan menganggap bahwa oke, ada niat baik, tetapi selama ekologi politik, ekologi kabinet tidak dilakukan radical break, maka ini akan jadi wacana teoritis saja. Kira-kira begitu tuh. Bisa terangkan, saya dengar semuanya itu keterangan itu dengan seluruh variabel konstanta, yang mana yang sudah konstan, mana yang masih variabel, dengan grafik yang macam-macam itu. Iya, tapi pertanyaan di belakang grafik itu dipercaya apa enggak? Bila
Bahlil masih ada di kabinet, bila Erlangga masih menjadi Menko, dan seterusnya, bila siapa aja itu, bila Erick Thohir masih berupaya untuk ngaduk-ngaduk dan antara misalnya. Dan asli memang seru banget ya, kalau misalkan orang-orang pintar, orang-orang cerdas yang sedang bertengkar pikiran. Itu salah satu yang bisa menambah pengetahuan juga untuk kita, menambah wawasan juga. Apalagi kalau misalkan penjelasan-penjelasan dan juga statement-statementnya itu menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat umum. Ya contohnya kayak gue ini. Dan seneng banget ya kita ngelihat orang-orang cerdas, orang-orang pintar, apalagi dengan gaya-gaya statement-statement yang humoris, yang membuat kita ketawa, namun otak kita juga terisi oleh pengetahuan. Jadi saya mau ngeritik Pak Rocky Gerung sedikit. Banyak Dia juga ya sekarang yang ledekin mereaksi Jokowi nggak video-video Bapak ngapa-ngapain. Purbaya ya. Ini Pak, kalau di sana kan dia berkuasa, di sini saya berkuasa. Jadi ini Emang media sosial lagi beredar banget ya. dipaksa intervensi Video- langsung video oleh Bapak presiden sampai ke Purbaya. sana. Jadi Presiden Jokowi itu berjasa buat kita, walaupun di sampingnya ada saya sih. Tapi setelah itu, Seneng gua sama statementnya nih. gak lama setelah itu diturunkan lagi seperti ini. Seret. Ini yang Anda rasakan berapa tahun 2003-2004 pertengahan sampai akhir itu ekonomi susah lagi. Keluarlah Indonesia suram dan lain-lain. Bukan dari politik tapi dari ekonomi yang dibunuh penyebab utamanya. Jadi Pak Rocky mungkin sedikit belajar ekonomi lagi Pak. Gue seneng bisa ngadek dia di sini. Dan gue yakin ya banyak netizen ataupun warganet, warga masyarakat juga yang menunggu-nunggu video-video yang bertebaran ataupun video-video yang terbaru terkait dengan statement-statement ataupun pidato-pidato dari Bapak Purbaya. Karena yang membuat ciri khasnya itu yaitu gaya bicaranya juga yang benar-benar sederhana. Menggunakan bahasa-bahasa pasaran lah. Contohnya kayak barusan lah. Gua seneng tuh. Itu kan bahasa-bahasa warga masyarakat biasa. Jadi dalam setiap pidato dan juga statementnya itu nggak ngebosenin ya. Bikin kita betah juga buat pantengin video-video dari Bapak Purbaya. Gimana menurut kalian? Silahkan tinggalkan komentar dalam video ini. Kekuatan terbesar kita, orang kita banyak. Oke. Domestic demand kita kuat. Ya. Anda suka belanja kan? Kalau kemampuan belanja Anda dipiara dengan cara menjaga belanja pemerintah, menjaga uang yang ada di masyarakat, minyak untuk menjalankan ekonomi dari bank sentral, Ya. harusnya kita masih nggak apa-apa. Oke. Jadi kita jaga tuh teman-teman kita Ya. yang muda-muda untuk belanja terus. Ya saya bilang jangan belanja banyak-banyak, tapi kalau mau punya duitnya belanjain aja. Kenapa? Karena consumer spending Membantu juga ekonomi kita. mendorong ekonomi. Oke. Yang boleh hemat jangan hemat sama amat. Bang Kidul! Bang Kidul! Guidance begini, kalau mereka bingung nyalurin uangnya kemana, kita akan ada semacam list of project yang mereka bisa Kalian lihat ya, yang naiknya juga sampai di atas 10.000, 12.000 lebih ya. Memang harusnya market based. Komentarnya juga Tapi ratusan. nggak ada guidance khusus. Oke. Saya ulangin lagi, suka-suka mereka pakai imajinasi mereka untuk menyalurkan itu, untuk mendapatkan return untuk mereka yang paling baik. Tapi kalau dari Menkyu sendiri arahannya apakah? Maksudnya lebih prefernya ke proyek-proyek yang komersil swasta, apakah proyek prioritas pemerintah gitu? Yang kita bilang ada jangan dipakai beli bond dan jangan dipakai beli SRB gitu. Hanya itu aja. Yang lain market base suka-suka mereka. Tapi kebijakan Bapak dikritik, Pak Didik, itu gimana Pak? Pak Dedik salah undang-undangnya. Salah Pak ya? Saya tadi ditelepon Pak Lambok, Iya. ahli undang-undang kan. Iya. Dia bilang sama saya, Pak Didik salah. Dan hal ini pernah dilakukan sebelumnya. Ini bukan bukan perubahan anggaran, ini hanya uang kita dipindahkan saja. Nah, yang saya udah konsultasi juga dengan Pak Lambok dan ahli-ahli hukum di Kemenkyu. Dulu pernah dijalankan tahun 2008, bulan September. 2021 bulan Mei nggak ada masalah Ya, soal hukum. penempatan. Jadi Pak Didi harus belajar lagi kelihatannya. Pak kalau yang 200 triliun itu tapi ini hasil. Dan asli yang buat ciri khas itu ya gaya bicaranya yang benar-benar mudah dimengerti
dengan bahasa-bahasa pasaran, apalagi kalau misalkan lagi ceplas-ceplos dan juga lagi ngerosting ataupun hal-hal yang membuat candaan-candaan, dapat banget ya. Jadi wajar aja kalau misalkan video-video dari Bapak Purbaya ini ditunggu oleh warga masyarakat, warganet ataupun netizen untuk ditonton seperti di media sosial ataupun di media yang lainnya. Nah, di sini ada juga statement-statement ataupun respon-respon terkait dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang baru, Bapak Purbaya. Dan seperti apa, kita langsung saja reaction videonya. Nah, satu yang saya lihat hebatnya Menteri Keuangan ini, Purbaya ini, kalau tadi di seminar Great Institute itu, kita senang lihat dia untuk bilang bahwa tidak lebih hebat-hebat juga IMF dari kita gitu, Indonesia gitu. Tidak lebih hebat juga Bank Dunia dari kita gitu. Kebetulan ini menteri pintar nih, ini menteri ekonom ITB yang jago di matematik gitu lah. Jadi artinya ada kepercayaan diri yang sangat kuat. Wah, dia kebetulan dia lama di pasar modal juga gitu lah. Saya kebetulan pendiri Capital Market Journalist Club. Wartawan-wartawan pasar modal gitu dia. Mulai dari eranya Marjuki Usman kepala Bapepam sampai dengan Putu Arisuta, saya masih aktif di pasar modal. Jadi sedikit banyak lihat gerakannya. Ya, sebagai orang yang pernah jadi wartawan ekonomi kok ada harapan gitu lah. Tinggal mari kita berdoa. Dan saya titip pesan Pak Presiden, tolong pengawalan keamanan kepada Menteri Keuangan ini agak diketatkan lah. Berarti ada potensi untuk diganggu. Ya karena dengan begini kan orang yang berkeinginan agar Indonesia tidak maju itu kan pasti terganggu lah ya. Terganggu gitu loh. Gue punya tontonan hiburan baru, menyegarkan, menyenangkan, lucunya ada, serunya ada, tegangnya ada. Bukan MU lucunya ada, neganginnya lebih banyak, ngeselinnya juga lebih banyak. Tapi kalau ini nggak tahu kenapa sesuatu yang baru. Jujur, gue nggak begitu ngerti ekonomi, tapi sejak Menteri Keuangan Indonesia yang baru, Pak Purbaya, yes, gue yakin di sini juga pasti banyak banget yang pada nontonin kalau beliau sudah muncul di media. Ya, mau media sosial kayak atau TV kayak, nggak tahu kenapa bawaannya pengen banget dengerin ocehannya atau obrolannya Pak Purbaya. Ini sesuatu karakter yang menyegarkan, yang baru di dunia politik Indonesia. Bahkan Menteri Keuangan ini jadi bikin bahasa-bahasa ekonomi itu lebih mudah dimengerti. Dan gue semakin yakin kalau memang Pak Purbaya ini adalah orang pasar. Kan beliau sempat bilang, saya ini orang pasar, udah lama. Belum pada kenal saya ya. Wah, awalnya terkesan sombong. Tapi kalau pas didengerin sekarang, diksi dan kosakatanya, yes Pak, Bapak persis dan asli orang pasar. Pasaran banget bahasanya, diksinya. Waduh, gimana nih? Waduh, gue boleh ngomong nggak ya? Kata-kata gitu tuh sesuatu yang menyegarkan buat gue di dunia politik Indonesia yang dimana memang pejabat-pejabatnya public speakingnya bagus, tapi kinerjanya ya udah, gue nggak mau ngebahas tentang politik ya. Tapi yang jelas di sini Pak Purbaya adalah karakter yang menyegarkan, yang bikin suasana dunia politik dan juga perekonomian Indonesia lebih menyegarkan. Tonton TV gue sampai habis. Sekarang akhirnya gue paham kenapa perekonomian Indonesia rasanya berjalan lambat. Ternyata Menteri Keuangan kita yang baru Pak Purbaya ungkap fakta bahwa ekonomi kita tuh udah 20 tahun gak seimbang. Berdasarkan data statistik, beliau sampaikan, era Presiden SBY 2004 sampai 2014 ekonomi bisa tumbuh lumayan tinggi karena ditopang sama sektor swasta. Tapi di era Presiden Jokowi 2014-2024 pertumbuhannya tuh cuman rata-rata 5%. Belum lagi fakta ada duit negara yang mengendap di Bank Indonesia 800 triliun tapi nggak diapa-apain, nggak diputerin, malah bikin likuiditas ketat dan ekonomi kita jalannya pelan. Makanya kalau kalian dengar berita salah satu strategi Pak Purbaya sekarang mindahin 200 triliun ke bank, ini tuh ada reasonnya. Efeknya apa? Dengan pusingnya para dirut-dirut bank digelontorin duit gede, terus kalau mereka cuma ngendapin tapi mesti bayar bunga, nggak mau dong. Nah, ini fungsinya biar bank-bank ini mikir mau muterin di mana, tentunya kredit dan pinjaman.
bank-bank ini juga harus melakukan strategi marketing yang bagus biar banyak orang yang mau pinjem, kayak bunga rendah atau cicilan ringan. Kalau pinjaman ini nyampe ke UMKM, perusahaan, sampai pabrik, otomatis bakal ada lapangan kerjaan baru. Pengangguran turun dan ekonomi rakyat ikut muter lagi. Targetnya pertumbuhan ekonomi bisa naik ke 6-6,5%. Bahkan likuiditas uang beredar bisa melompat 15-20% hanya dalam 1-2 bulan. Langkah ini mungkin kelihatan ribet, tapi bisa jadi kunci bangkitnya ekonomi Indonesia. Jadi sekarang waktunya kita dukung dan kasih kepercayaan penuh sama nahkoda fiskal baru kita. Kalau kapal ini mau selamat, semua penumpangnya harus percaya sama jurumudinya, ya kan? Semangat Pak Purbaya, aku mendukung. Respon-respon dari pegiat sosial, warganet ataupun netizen kalau menurut gua sih banyak yang positif ya terkait dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia yang baru, Bapak Purbaya. Karena seperti yang kita lihat banyak video-video beredar para warganet, netizen ataupun pegiat sosial yang membahas terkait dengan langkah dari Bapak Menteri Keuangan, Bapak Purbaya. Nah, jadi seperti itulah video-video yang beredar di media sosial di mana ada Bapak Purbaya yang roasting Bapak Rocky Gerung, lalu kemudian banyak juga netizen, warganet ataupun pegiat sosial yang memberikan statement-statement dan juga respon-responnya terkait Menteri Keuangan terbaru Republik Indonesia yaitu Bapak Purbaya. Jadi gimana menurut kalian? Silahkan like video ini, tinggalkan juga komentar dalam video ini. Dan buat kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk tinggalkan jejaknya dengan cara subscribe channel ini, nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kedepannya gak ketinggalan konten-konten ataupun video-video serta kabar-kabar yang beredar di media sosial yang kita reaksikan bareng-bareng dalam video ini. Jangan lupa like. Silahkan juga buat kalian yang mau memberikan komentar dalam video ini. Mungkin cukup sekian untuk video reaction kali ini. Kurang lebihnya gue ucapkan mohon maaf apabila ada salah kata yang gue ucapkan dan tidak berkenan di hati kalian semua. Mohon dimaafkan. Sampai ketemu lagi di video reaction berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.